Perlu kalian ketahui juga bahwa gelombang ini adalah mata kuliah wajib, bukan pilihan. Maka saya dapat amanah dari Korpodi untuk apa namanya ya dalam memberikan nilai. Kenapa? Karena mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu merupakan mata kuliah dasar, ya, wajib kalian kuasai. Ya. Cuma dengan kebijakan MBKM ini, sejujurnya saya serada kecewa juga ya. Kenapa? Karena ada beberapa mata kuliah wajib yang menjadi pilihan, no choice ya. Contohnya adalah teori medan elektromagnetik, mekanika kuantum, itu dijadikan pilihan. Padahal mata kuliah tersebut yang dibagikan studi S2 baik di ITB, UI ataupun di luar negeri, mata kuliah seperti mekanika kuantum, teori medan elektromagnetik, ya, termodinamika, itu adalah fisika zat padat ya, itu adalah mata kuliah yang harus kalian benar-benar kuasai ya. Jadi bukan mata kuliah sekedar pilihan, bukan. Saya ya, ini kalian pelajari secara baik ya. Kalau dulu saya kuliah, saya itu mau memiliki catatan, buku catatan khusus ya. Ya, saya membuat catatan, membuat summary dari buku yang saya baca. Ya, saya tulis ya, tidak hanya menulis tapi maknanya itu saya catat. Kalau ada yang tidak mengerti, baru ketika kuliah saya tanyakan kepada dosen atau saya coba cari di buku lain ya, sehingga saya bisa memahami itu. Nah, terus kalau ada hal-hal yang penting dari dosen, biasanya saya juga catat ya. Oke, jadi harapan saya kalian selain menggunakan buku textbook ya, itu buku textbook dibaca. Nah, dengan membacanya itu kalian juga harus punya buku catatan ya. Kalau ada persamaan di dalam contoh latihan soal, katakanlah atau PR atau tugas atau lain-lainnya, itu kalian coba solusikan sendiri ya. Kenapa? Karena keterampilan dalam mengerjakan soal menurut saya itu penting ya, itu bisa melatih pola pikir kalian. Nah, ketika kita kuliah, harapannya adalah kalian harus mempraktekkan sikap ilmiah yang diperoleh ketika kalian waktu belajar IPA dulu ya, ada sikap ilmiah kan. Ada yang udah belajar sikap ilmiah belum? Pernah baca? Ada yang sudah pernah baca? Ya, mudah-mudahan kalian udah belajar sikapnya ya. Saya lupa di materi. Kalau nggak salah di pelajaran SMA juga ada ya, yang saya pelajari. Ketika kuliah itu dipraktekkan sikap ilmiah itu ya, mulai dari kejujuran ya, mulai kedisiplinan, kejujuran, kedisiplinan, terus tanggung jawab ya, curiosity, rasa ingin tahu, itu kan merupakan sikap ilmiah yang harus kalian pupuk. Terus follow the rule juga ya. Jadi ketika kita memiliki edukasi yang baik, harapannya adalah tercermin pada kehidupan di masyarakat gitu. Bukan hanya ketika sudah berpendidikan, bukan hanya sekedar bangga dengan gelar ya. Ya. Di sini ya, meskipun saya udah sekolah lama ya, dan saya udah bergelar doktor, kalau saya kira-kira memberikan arahan kepada kalian salah, saya boleh dikritisi gitu, atau jangan diikuti kalau saya menyarankan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, selanjutnya juga saya ingin kalian di prodi fisika itu harus bisa menjadi seorang profesional ya, menjadi mahasiswa fisika, bukan mahasiswa fisika agama, bukan ya. Jadi kalau belajar ya fokus aja ke fisika gitu, jangan baca yang aneh-aneh. Tapi kalau baca yang diberikan oleh senior kalian kepada kalian, ini baca ini ya,
Nah, kalian harus harus menyadari yang kalian misalnya terima dari senior itu benar atau tidak, difilter dulu ya, karena sekarang Indonesia itu menurut saya udah dalam kondisi yang kurang sehat ya, terutama dari sisi kehidupan uh, kebangsaannya. Maka itu saya sarankan harus bisa uh, berlandaskan sikap ilmiah ya, curiosity-nya harus dibangun, jangan taklid ya. Taklid itu apa kata senior, apa kata siapa, diikuti aja ya, tapi dipikirkan kalau kira-kira salah ya jangan diikuti ya. Terus kita harus bisa mengelaborasi yang kita lakukan itu baik atau tidak, yang disampaikan oleh teman, oleh dosen, oleh siapapun baik atau tidak, begitu ya. Karena saya pengen kalian itu yang tadi saya katakan jadi seorang profesional. Profesional apa? Ya di bidang fisika. Ya, kan kalian milihnya fisika. Ya, ketika milih fisika maka kalian harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap pilihan kalian. Nah, saya senang terhadap senior-senior kalian yang dibimbing saya ya, itu bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, ada yang di Philip, ada yang di Astrografia dan lain-lainnya, ada yang di Astra juga gitu ya, terus ada yang di bank internasional. Karena apa? Saya selalu memberikan motivasi bahwa kita itu harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan bisa membahagiakan orang tua ya. Terus kalian juga harus bisa melihat realita hidup ya. Sekarang itu kehidupan makin keras ya, harga itu apa-apa mahal. Kalau kalian katakan lulus sekarang udah tingkat kedua kan, tingkat 2 tahun lagi asumsinya kalian lulus kuliah. Nah, ketika kalian lulus kuliah, kalian harus punya imajinasi. Kira-kira kalian harus bisa earn how much money ya ketika kalian kerja untuk hidup kalian, untuk membahagiakan orang tua kalian gitu. Jelas ya. Nah, harapan saya adalah itu. Oke. Untuk buku teks, saya menggunakan buku yang ditulis oleh Haji Pen. Fine ya. Fine. Nanti akan saya upload ke Epsilon. Ya. Kalau saya sempat ketika mengajar, saya akan catat PPT. Namun kalau tidak, saya akan mengacu langsung dari buku pennya tersebut. Oke, jelas ya. Dan harapannya adalah kalian aktif menurunkan kesamaan yang ada di buku pen itu. Bukan hanya bisa menurunkan persamaan, tapi makna fisikanya kalian harus bisa paham. Kenapa sih diturunkan? Kenapa sih menggunakan cos? Kenapa sih menggunakan sin gitu? Kenapa sih absorbansi? Kenapa sih reflektansi? Nah, itu harus paham. Apa sih dispersi? Ya, apa sih indeks bias? Ya, atau refraksi? Lain itu harus paham. Apa sih impedansi? Itu harus paham. Gelombang apa dengan fungsi gelombang itu juga harus paham. Bagaimana itu juga harus paham. Eksponensial, kenapa menggunakan fungsi sin itu juga harus paham. Itu ya. Nah, selanjutnya penilaian akan saya acu dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta tugas dan kuis ya. Jadi akan aktif memberikan tugas ya. Nah, saya juga sampaikan kepada kalian, perkuliahannya kita selalu mulai pukul 13.30 atau pukul 14. Biasanya di hari Senin itu saya ada rapat ya, rapat dari jam 9 atau jam 10 ya, bisa selesai menjelang jam 1. Jadi saya biasanya butuh waktu ya, spare time untuk isoma ya.
ya, meskipun online juga tetap butuh waktu. Nah, supaya aman ya setengah 2 atau jam 2 konfirmasi nanti akan saya lakukan dengan PJ mata kuliah ya. Terus harapan saya PJ mata kuliah nanti membuat folder di Google Drive ya dengan format yang akan saya kirim melalui WA nanti ya. Jadi PJ juga harus aktif berkomunikasi dengan dosen ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Bapak menginformasikan Pak untuk presensi, tadi ada beberapa teman-teman yang belum mengisi di Epsilon. Ya, ke depan presensi itu bisa diakses mulai pukul 1 sampai pukul 2 ya. Namun untuk antisipasinya saran saya, karena biasanya dari GPJM kan selalu memantau perkuliahan pertama ya, dan perkuliahan juga selalu dipantau oleh GPJM. Maka saran saya nanti PJ juga harus mengisi isian yang harus diisi oleh PJ di GPJM. Juga mahasiswa juga ada isiannya tuh yang akan dibagikan oleh GPJM ya. Terus juga PJ membuat apa absensi sendiri, presensi sendiri, membuat daftar hadir sendiri khusus PJ ya. Jadi nanti PJ itu tugasnya membantu saya ya untuk mendata mahasiswa ya, baik atau presensinya serta tugas-tugasnya. Jadi saya lebih prefer tugas-tugas itu memang di apa namanya di-upload ke Epsilon, namun ada backupnya. Biasanya di akhir yang tidak terdata di Epsilon, ya, saya minta kalian mengupload di Drive. Misalnya, ya, Tiara itu ketika saya cek tugasnya nggak ada, ya, maka akan saya minta untuk upload ke Drive, karena ada masalah di Epsilonnya misalnya. Itu ya Tiara ya. Jadi nanti Tiara juga aktif mengingatkan teman-temannya yang belum yang gagal mengakses Epsilon ya, itu dikirim ke Drive. Oke, jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, untuk RPS nanti itu akan dibagikan di Epsilon atau bagaimana Pak? Ya, nanti akan dibagikan di Epsilon ya. Jangan khawatir, saya akan coba tanya kepada Forkodi ya, RPS yang terupdate seperti apa gitu. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke. Jadi jelas ya, untuk perkuliahan defaultnya kita jam 13.30 atau jam 14. Apabila ya saya berhalangan, nah PJ itu mencatat saya punya utang berapa. Biasanya kalau saya berhalangan, saya menawarkan mau diganti di hari apa atau di jam berapa. Biasanya saya menggantinya di malam hari ya, jam 8 malam biasanya saya luangkan untuk mengganti perkuliahan. Nah, tapi itu tergantung ya, apabila memang saya sama sekali tidak bisa. Kadang juga saya akan mengganti dengan penugasan. Mendengar ya? Terdengar Pak. Dengar Pak. Ya, tadi sempat hilang sepertinya. Ya, saya tapi penugasannya adalah penugasan yang sifatnya memandu kalian untuk memahami pokok bahasa
harus dibahas di waktu tersebut begitu. Jelas ya. Nah, jadi setiap penjelasan tolong pelajari dengan baik ya, karena saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat konseptual. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk kuliah pertama ya, perkenalan kita cukupkan dulu ya. Jadi kita mulai perkuliahan di minggu depan. Kalian bisa baca-baca dulu. Apabila kalian sudah ada yang punya buku pennya, silahkan dibaca. Apabila belum, nanti akan saya share di Epsilon ya, untuk materi atau buku teksnya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.